Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu. Menanggapi komentar saudara Rocak saat ilmu pelet masuk ke saya, badan saya ini kok malas-malasan ya. Tapi kalau saya lawan juga dengan mahabbah dikembalikan ke target, badan saya ini kayak kembali fit lagi. Kenapa? Nah ini lucu, kamu mengamalkan amalan pengasihan ya. Targetmu itu guna-guna kamu ya. Ini tidak masuk logika ya. Kalau menurut saya pertanyaan ini tidak masuk logika. Ya, kamu punya target, terus targetmu itu melet kamu. Terus kamu mengamalkan amalan pengasihan untuk target. Ya ngapain? 2 kali kerja. Ngapain kamu seperti itu? Gitu. Kok kamu tahu kalau dia itu yang melakukan pelet itu? Ya. Jadi kalau kamu itu males, ya, ketika kamu males, ya, itu bukan berarti ada pelet, ada sihir, ada teluk, ada santet ya. Jangan selalu menyimpulkan seperti itu. Ya, periksa dulu kelakuanmu. Ya, kelakuanmu itu loh, hubunganmu dengan Tuhan itu loh bagaimana. Ya. Terus kalau kamu katakanlah hubunganmu dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Selama ini kamu itu tidak menjalankan perintah Tuhan. Anggap saja seperti itu. Terus kamu belajar mengamalkan amalan pengasihan. Otomatis kan spiritualmu kan bangkit gitu. Kamu mulai menata diri. Kira-kira kalau perubahan energimu ke arah positif, rasanya bagaimana? Ya pasti nyaman. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalkan targetmu pelet kamu, ya, gitu ya, terus kamu lawan dengan amalan pengasihan, gitu ya, itu juga sama saja kamu membentengi dirimu, ya, dengan amalan. Sehingga pelet itu tidak bisa masuk, ataupun pelet yang ada di dalam tubuhmu itu keluar karena tergesek oleh energimu. Itu penjelasan sederhana gitu loh ya. Jadi kalau tanya itu ya teman-teman ya, ini channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Jadi kalau tanya itu yang agak berbobot itu, supaya saya ini punya semangat untuk menjawabnya gitu loh ya. Terus apa lagi nih? Saudara siapa ini? Bagaimana cara menciptakan bayangan si target? Gimana saat proses pengamalan? Serius bang, aku nanya. Ya. Nah terus saya suruh ngajari kamu gitu ya, menciptakan bayangan target itu yang kamu sendiri yang praktek kok gitu ya. Karena setiap orang itu beda. Sama halnya dengan daya ingat gitu ya. Kamu diajari sama gurumu matematika, rumus persegi panjang, panjang kali lebar. Ya. Ada temenmu hafal di luar kepala, 1 kali baca, ya. 1 kali diterangkan, dia langsung bisa nangkap. Terus kamu tidak bisa nangkap, terus suruh ngajari terus, ya kan dia lucu gitu loh ya. Yang bermasalah bukan orang yang mengajari, yang bermasalah adalah dirimu gitu loh ya. Kamu tidak mau belajar, kamu harus punya strategi bagaimana membayangkan target. Kalau kamu tidak bisa itu loh bagaimana? Kan bisa lihat fotonya gitu ya. Lihat fotonya terus pejamkan mata. Ya. Ketemu enggak ketemu buka lagi gitu ya. Hal semacam ini masih minta diajari kan ya lucu gitu loh ya. Ya, membayangkan wajah target ya. Sebenarnya itu adalah sebuah sederhana sekali gitu loh ya. Kamu tidak bisa memisahkan antara pikiranmu dan batin, itu saja kuncinya. Gitu. Ketika kamu bisa memisahkan pikiranmu dan batinmu, saya rasa sangat mudah sekali. Kamu menciptakan alam ilusi, alam halusinasi, mendeteksi energi itu sangat mudah sekali. Ini juga ya, saya melawan ilmu pengasihan saya sudah lebih setahun mencoba, nggak pernah bisa.
Di bawah zikir kok malah semakin parah. Kayaknya ngeliatin fotonya di media saja kok bikin semakin sulit move on. Nah, ngapain kamu lihat fotonya? Kamu kalau mau melupakan orangnya itu ya putus akses. Ya, putus akses terhadap orangnya. Anggap orang itu mudah meninggal dunia. Caranya seperti itu. Tapi kalau di dalam tubuhmu ada sihirnya, kamu harus puasa. Ya, jangan zikir dong. Zikir itu kalau kamu sudah katakanlah 90% sembuh, kamu bisa masukkan zikir. Tapi kalau kamu di awal-awal itu zikir, sedangkan energi negatif pelet itu sudah masuk di dalam tubuh, itu tidak akan bisa. Ya. Yang ada kamu malah stres. Ya. Kenapa? Energimu itu ketika kamu berzikir itu sudah tidak maksimal. Kualitas dari zikirmu itu sudah terkontaminasi. Maka dibersihkan dulu dengan puasa. Caranya seperti itu. Terus putus akses. Kalau kamu ingin melupakan mantanmu atau orang yang kamu cintai, putus akses itu. Punya foto-fotonya bakar semua. Punya nomor HP-nya ganti HP-mu, ganti pertemananmu semuanya. Jadi ibarat HP itu fresh, tidak ada isinya. Isimu dengan teman-teman yang baru. Baru kamu bisa melupakan. Kenapa? Tidak ada saluran untuk ke sana. Saluranmu cuma satu. Bayangan, pikiranmu, batinmu, saluran itu. Ya, saluran yang lain kamu sudah tutup semua. Tinggal mengendalikan dirimu. Nah, itu manajemen rasa, manajemen pikiran. Lupa. Sangat mudah ketika kamu tahu polanya. Ya mungkin kamu sulit melupakan 1 tahun itu, ya itulah proses pendewasaanmu. Ya, nikmati saja. Loh, kalau saya seperti itu, punya fotonya tak bakar semua. Ya, ganti nomor HP saya. Itu tidak saya korbankan hanya foto saya saja ya. Teman-teman saya tak korbankan semua, saya hilangkan. Bukan tak korbankan saya berbuat jelek, itu enggak ya. Tak putus aksesnya supaya saya tidak ada keingat. Nah, itu kita harus punya kemampuan memberdayakan diri kita. Kita mulai hidup baru, suasana baru. Ya. Tapi kalau Anda masih ada Facebooknya, masih ada WA-nya, sampai kiamat, sampai Anda gila, ya Anda akan bisa. Ya, semakin kamu lupakan, semakin gila kamu. Ya, caranya itu cara yang paling mudah. Ya. Ini juga ya. Pengasihan target non-muslim apakah bisa kena? Ya bisa saja. Ya. Pengasihan itu tidak mengenal rasa, itu tidak mengenal gender ya. Tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal budaya, tidak mengenal rasa. Sama hanya ketika kamu itu makan pahit itu ya. Ya, minum pahit, makan gula, ya. Rasanya manis ya di Indonesia ya, dengan di Papua, dengan di Amerika, kira-kira sama enggak? Ya seperti itu. Rasanya cinta di Indonesia dan di Arab Saudi ya, sama enggak? Bodoh. Ya. Nah ini ya, paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.